Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal loop dan mikroskop ya. Saya akan memberikan contoh soal dan akan membahasnya. Nah ini perhatikan, ada soal nomor 1 ini seorang siswa mengamati kutu rambut dengan menggunakan loop yang kuat lensanya 10 dioptri. Anggaplah mata siswa tersebut normal dan jarak loop ke mata adalah 10 cm. Perbesaran angular maksimum yang diperoleh sebesar berapa? Perhatikan baik-baik sebelum saya membahas soal ini. Saya berharap Anda sudah menonton video saya yang membahas mengenai teori loop dan mikroskop ya. Nah kalau Anda sudah menonton itu, loop dan mikroskop, atau sudah paham teorinya, mari sekarang kita lanjut pembahasannya. Kita jawab. Nah ini saya sedang menggambar loop ini ya. Loop itu adalah lensanya lensa positif. Ini mata, di belakang loop letaknya. D itu jarak mata ke loopnya. S itu adalah jarak benda ke loop, sedangkan S aksen itu jarak bayangan ke loopnya. Sedangkan X disebut jarak akomodasi, yaitu jarak bayangan ke mata. Nah, coba perhatikan yang diketahui dalam soal, kuat lensa diketahui 10 dioptri, D itu jarak mata ke loop 10 cm diketahui dalam soal. Nah, ini mata normal ya. Nah, anggaplah mata siswa tersebut normal. Kalau mata normal, titik dekatnya sama dengan SN atau PP yaitu 25 cm. Ini adalah punktum proksimumnya. Kadang-kadang lambangnya SN, kadang-kadang PP, saya menggunakan SN ya. Sedangkan D itu jarak mata ke loop. Nah, yang ditanyakan adalah perbesaran yang diperoleh. Nah, mari kita jawab ya. Kita cari dulu jarak fokus dari loopnya. P itu sama dengan 100 per F. Nah, P-nya, kuat lensanya saya masukkan 10, sama dengan 100 per F, berarti F-nya saya dapat 10 cm. Nah, kalau melihat dengan akomodasi maksimum, maka jarak mata ke bayangan itu harus sama dengan titik dekat mata ya. Jadi X-nya diisi SN. Nah, kita tahu rumus dari perbesaran angular loop ya. Rumus perbesaran angular loop itu seperti ini. SN di sini adalah titik dekat, F jarak fokusnya, X jarak akomodasi, D tadi saya sudah sebut ya, jarak mata ke loopnya. Oke, jadi kita tinggal masukkan aja, X diganti SN, saya masukkan, X-nya sama dengan SN, gini ya. Akhirnya kita dapatkan rumus perbesaran angular loop adalah SN per F plus 1 min D per F. Nah, sekarang SN-nya dimasukkan 25, jarak fokus sudah ketemu tadi 10, plus 1 min D-nya 10 cm, saya masukkan di sini, F-nya fokusnya adalah 10. Oke, jadi kalau begitu, ini hasilnya adalah 2,5 kali. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke, sekarang nomor 2, seorang ilmuwan mengamati kaki serangga dengan menggunakan loop yang kuat lensanya 20 dioptri. Mata ilmuwan tersebut memiliki titik dekat dan titik jauh masing-masing 25 cm dan 100 cm. Jika ia melihat bayangan kaki serangga dengan tanpa akomodasi dan anggaplah jarak mata ke loop terlampau dekat, maka perbesaran yang ia peroleh adalah berapa? Kita jawab. Ini gambarnya loop tadi ya. Oke, sekarang perhatikan dari soalnya diketahui kuat lensanya 20 dioptri. Nah, jarak mata ke loop terlalu dekat sehingga bisa dianggap 0 D-nya, sedangkan titik dekat mata 25 cm, titik jauhnya tidak normal yaitu 100 cm. Kalau mata normal, titik jauhnya tak hingga. Ini berarti sudah tidak normal matanya ya. Nah, ini yang tanyakan adalah perbesarannya. Baiklah. Perhatikan baik-baik, sekarang kita harus menghitung jarak fokusnya dulu. P itu 100 per F, F-nya satuannya senti ya ini ya. Kalau pakai 1 per F, F-nya meter. Jadi P-nya 20, ini sama dengan 100 per F, berarti F-nya ketemu 5 cm. Nah, kalau tanpa akomodasi, maka jarak bayangan ke mata atau X-nya itu harus diisi titik jauh mata. Nah, titik jauh mata ini mata yang tidak normal. Nah, nilainya di situ adalah 100 cm. Jadi kalau X-nya diisi PR, nanti dalam rumus perbesaran angular ini, X-nya diganti dengan PR. Akhirnya kita dapatkan seperti ini rumusnya ya. Sekarang yang diketahui dalam soal kita masukkan aja. D-nya kan 0 ya ini ya. Kalau D-nya 0 berarti suku ini 0. Sehingga tinggal ini aja rumusnya. Kita masukkan SN-nya 25, sedangkan F-nya 5, SN 25, PR-nya tadi adalah 100 ya. Kita masukkan, jadi ini adalah 5 ditambah dengan 1/4. Hasilnya berarti 5/4 atau 5,25 kali. Jadi jawaban yang tepat adalah A.
Nomor 3, seorang siswa mengamati kutu rambut dengan menggunakan lup yang mempunyai jarak fokus 12 cm. Jarak lup ke mata 4 cm. Siswa tersebut melihat bayangan dengan akomodasi pada jarak 40 cm. Jarak kutu rambut terhadap lup adalah berapa? Ayo kita jawab ya. Nah, ini yang diketahui dalam soal. Jarak fokus lupnya 12 cm. X jarak akomodasi, jarak bayangan ke mata itu adalah 40 cm. Yang ditanya S-nya. Prinsipnya kita harus tahu S-aksennya dulu ya. Nah, S-aksen itu terkait dengan D dan X ini. Nah, X, jarak akomodasi itu adalah sebenarnya S-aksen ditambah dengan D, ya secara matematis. Tapi secara fisika, bayangan yang dibentuk loop itu bersifat maya. Makanya di depan S-aksen kita beri tanda min. Jangan lupa ya minnya ya. Sekali lagi, karena bayangan yang dibentuk oleh loop itu bersifat maya. Nah, X-nya diketahui 40, saya masukkan min S-aksen plus 4 ya, D-nya 4 di sini. Jadi S-aksennya ketemu min 36. Nah, kalau sudah ketemu S-aksennya, kita bisa mencari S-nya ya. Jadi pakai rumus lensa tipis ini. Jadi kalau begitu F-nya 12 ya, berarti 1/12. S-nya ditanyakan, S-aksennya min 36. Nah, ini saya geser keras kiri, 1/12 ditambah 1/36. Ini hasilnya adalah 4/36, jadi S-nya dibalik aja, 36/4, jadi hasilnya 9 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 4, sebuah mikroskop memiliki jarak fokus objektif 0,9 cm. Sebuah benda diletakkan di bawah objektif pada jarak 1 cm. Panjang mikroskop 11,5 cm dan pengamat bermata normal melihat tanpa akomodasi. Perbesaran total mikroskop adalah berapa? Kita jawab. Ini yang diketahui dalam soal ya. Jadi jarak fokus objektif adalah 0,9 cm. Jarak benda ke objektif adalah 1 cm. Nah, sedangkan panjang tabungnya 11,5 cm. Yang ditanyakan adalah perbesarannya untuk mata yang melihat bayangan tanpa akomodasi. Nah, ini saya gambarkan mikroskopnya. Mikroskop itu terbuat dari dua lensa objektif dan okuler, sama-sama lensa positif ya. Nah, ini matanya di belakang lensa okuler dan sangat dekat dengan okuler. SOB di sini menyatakan jarak benda ke lensa objektif. SOB aksen berarti jarak bayangan ke lensa objektif. Bayangan yang dihasilkan objektif adalah benda bagi okuler. Jarak benda ke okuler adalah SOK. Nah, sedangkan jarak bayangan akhir ke lensa okuler itu adalah SOK aksen, ya. Oke, sekarang kalau ini D ini adalah panjang tabung mikroskop. Kita hitung dulu berapa SOB aksennya ini. SOB-nya sudah diketahui, pakai rumus lensa tipis ini ya. Jadi 1/0,9 jadinya, karena FOB-nya 0,9, 1/SOB-nya 1, saya masukkan, ini plus 1/SOB aksen. Nah, ini kalau Anda hitung, ketemunya adalah 9 cm. Perbesaran objektif adalah SOB aksen dibagi SOB, jadi 9/1, 9 kali berarti. Sedangkan panjang tabung mikroskop adalah SOB aksen ditambah dengan FOK. Nah, D-nya 11,5, ya kan? SOB aksennya tadi sudah ketemu 9, saya masukkan sini, ditambah dengan FOK. Jadi ini kalau tanpa akomodasi. Jadi ini FOK ya, jarak fokus okuler. Oke, jadi jarak fokus okulernya di sini ketemu 2,5 cm. Lalu kita hitung perbesaran okulernya untuk mata normal tanpa akomodasi. Yang dirumuskan SN/FOK. Yang berarti SN-nya 25 mata normal ya, dibagi dengan FOK 2,5, berarti ini 10 kali. Ini kalau tanpa akomodasi ya. Jadi kalau begitu perbesaran total mikroskop adalah MOB dikalikan MOK, jadi MOB-nya 9, MOK-nya 10, jadi hasilnya adalah 90 kali. Kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Nomor 5, jarak titik api objektif dan okuler suatu mikroskop masing-masing 1,8 cm dan 5 cm. Preparat diletakkan pada jarak 2 cm di bawah lensa objektif. Jika mata melihat bayangan dengan akomodasi maksimum, maka akan diperoleh perbesaran berapa? Oke, kita jawab. Jarak fokus objektif 1,8 cm, okuler 5 cm. Sudah diketahui dalam soal, jarak benda ke objektif 2 cm. Perbesarannya berapa yang diperoleh? Nah, perhatikan baik-baik di sini dengan akomodasi maksimum ya. Cara melihat bayangan dengan akomodasi maksimum. Bisa gambar lagi ya mikroskopnya. Nah, saya mencari dulu SOB aksen untuk mencari perbesaran objektif ya.
Nah, jadi kalau begitu F objektifnya sudah ketahuan 1,8 diketahui dalam soal, SOB-nya 2 cm ya. Nah, ini kalau saya hitung nanti ketemunya adalah 18 cm. M objektif, SOB aksen dibagi dengan SOB, yaitu 18 bagi 2, ketemunya adalah 9 kali. Nah, kalau mata melihat dengan akomodasi maksimum, maka MOK-nya adalah, ini perbesaran sudut dari lensa okuler, SN per FOK plus 1. Di SN-nya itu 25, FOK-nya 5, sedangkan ini harus tambah 1 ya, berarti 5 tambah 1, 6. Kalau begitu perbesaran total, MOB kali MOK, MOB-nya 9, MOK-nya 6, berarti hasilnya adalah 54 kali. Jadi jawabannya tepat adalah B. Physics is very easy and fun.